Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang pengantar manajemen operasi. Apa itu manajemen operasi? Dan apa yang akan kita pelajari dalam kuliah ini? Yang pertama yaitu kita akan berbicara tentang apa itu OM, Operating Management atau manajemen operasi ya. Manajemen operasi atau Operating Management. Kemudian kita akan membahas tentang aturan yang ada pada manajemen operasi dalam bisnis dan bagaimana kita membuat suatu manajemen operasi ya, operasi dari sebuah bisnis. Kita juga akan membahas tentang perbedaan antara manajemen operasi pada bidang jasa, perusahaan jasa maupun pada perusahaan manufaktur. Seperti apa manajemen operasi yang berlaku pada perusahaan jasa maupun manufaktur. Dan bagaimana tren perkembangan dari manajemen operasi saat ini. Yang pertama, manajemen operasi, definisi ya. Manajemen operasi adalah sebuah fungsi bisnis. Perlu diingat di sini, dia adalah merupakan sebuah fungsi bisnis atau sebuah aktivitas bisnis yang memiliki tanggung jawab pada sebagaimana karena manajemen berarti dia merencanakan, mengkoordinasikan, mengontrol. Ini adalah bentuk dari manajemen. Tapi sebagai manajemen operasi dia punya skop yang khusus, yaitu apa yang dia rencanakan, dia koordinasikan dan dia kendalikan berupa sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi. Sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi produk dan jasa. Jadi bisa dikatakan manajemen operasi ini adalah yang bertanggung jawab untuk menghasilkan produk. Nah, dia yang bertanggung jawab untuk menghasilkan produk, baik itu barang ya, ataupun jasa. Jadi dia punya tanggung jawab ini, menghasilkan. Atau pada beberapa perusahaan terkadang dia disebut juga dengan manajemen produksi, terutama pada perusahaan manufaktur ya. Biasanya disebut manajemen produksi. Manajernya pun disebut manajer produksi. Ada juga yang menggunakan nama plant manager, manajer pabrik ya, karena pabrik itu tempat produksi. Jadi dia yang punya tanggung jawab ini untuk memproduksi produk dan atau jasa. Manajemen operasi ini adalah merupakan sebuah fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen seperti tadi dikatakan, dia merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol, itu sebagai fungsi manajemen. Plan, coordinate and control sebagai fungsi manajemen. Dan dia merupakan fungsi utama dalam organisasi. Kenapa? Karena dia produksi. Ya kan? Nah, di dalam setiap organisasi baik itu jasa maupun produksi barang ya, produk, baik dia perusahaan atau organisasi profit ya, profit maupun non profit, itu semua ada manajemen operasi itu ya. Baik dia jasa ataupun manufaktur ya, profit maupun non profit, dia pasti punya manajemen
operasi. Karena itu manajemen operasi ini adalah merupakan fungsi utama di dalam organisasi. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam organisasi itu biasanya dia punya 3 elemen penting di sana, yaitu yang intinya adalah operation atau produksi. Ya, intinya adalah operation atau produksi. Di sini intinya operation atau produksi. Kemudian punya finance, ya. Kemudian ada marketing. Biasanya terdiri dari 3 elemen ini saja sudah cukup, ya kan. Ada yang mengelola uang atau finance, ada yang memproduksi, terutama adalah yang menghasilkan produk untuk dijual oleh marketing, lalu hasil penjualannya menghasilkan uang untuk dikelola oleh finance. Lalu produksi ini perlu memproduksi dengan menggunakan dana yang dikelola oleh finance di sini. Ada 3 di sini, ya kan. Nah, manajemen produksi ini tugasnya apa? To produce, ya kan. Operation ini tugasnya to produce, baik barang maupun jasa. Sedangkan marketing tugasnya adalah untuk generate sales, ya, untuk mendapatkan penjualan baik barang maupun jasa. Ini yang umum ada di organisasi bisnis, ya, minimal, ya. Apa yang menjadi tugas utama dari operating manager itu atau operating management? Tugasnya yang utama adalah mentransformasikan input ke output. Jadi dia mentransformasikan, ya, merubah input ke output. Inputnya apa? Sumber daya. Apa sumber daya organisasi? Biasanya yang berdaya organisasi adalah yang kita kenal man, money, material, method, ya kan. Man, uang, money, material. Kemudian money, uang, ya. Man, orang, money, material, ya kan. Method itu adalah manajemennya sendiri. Jadi sumber daya organisasi adalah orang, material, dan uang. Sedangkan outputnya apa? Bisa berupa barang, produk, dan bisa berupa jasa. Nah, di dalam sistem bisnis, organisasi operating manager itu atau operating management itu memiliki proses, ya, proses transformasi. Bagaimana proses transformasi yang terjadi pada manajemen operasi itu? Dari input, ya, yang berupa sumber daya manusia, kemudian fasilitas, teknologi, metode, kemudian material, ya. Dari input ini bagaimana dia bisa diubah menjadi output berupa barang maupun jasa. Nah, di sini proses transformasinya ini melalui proses yang disebut dengan proses produksi. Lalu dari produknya itu dia butuh informasi juga untuk dia peroleh, yaitu performance informasi kinerja produk, ya. Maka nanti ada quality control, ya, di sini ada QC. QC ini tujuannya untuk memastikan, ya, bagaimana kualitinya. Kemudian di sini juga ada feedback dari customer, ya. Jadi ada feedback dari customer. Dia perlu masukkan lagi bagaimana produk atau kinerja produk itu di hadapan atau di mata customer. Nah, nanti itu kemudian akan masuk kembali ke dalam sistem input proses manajemen operasi atau manajemen produksi. Sehingga di sini akan terjadi continuous improvement, ya. Continuous improvement. Jadi akan terjadi peningkatan terus-menerus. Menghasilkan produk yang lebih baik, kita dapatkan feedback lagi, QC lagi. Lalu kemudian kita mungkin memperbaiki teknologi, memperbaiki material, ya kan, memperbaiki facility atau memperbaiki
human resource-nya, ya kan, tenaga kerja kita untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi, dan demikian seterusnya, continuous improvement ya di dalam manajemen operasi, karena manajemen operasi ini harus berjalan terus-menerus menghasilkan produk yang semakin hari semakin baik dan berkualitas. Aturan dalam transformasi ini yang utama, manajemen operasi itu harus mampu memberikan nilai tambah di sini. Jadi dia harus mampu memberikan nilai tambah bagi produk itu di setiap tahapan, ya, di setiap tahapan. Nah, nilai tambah ini adalah peningkatan antara nilai produk ya yang keluar dan nilai input. Jadi ada peningkatannya ya antara nilai produk yang keluar dan nilai input materialnya. Tuh. Kemudian dia juga harus memikirkan tentang efisiensinya. Ya. Jadi transformasi itu harus berlangsung dengan efisien. Dia harus bisa memberi nilai tambah. Value added ini nanti akan menimbulkan price ini ya. Nilai tambah itu akan menimbulkan price atau harga. Suatu produk itu akan berharga kalau dia memiliki nilai tambah yang tinggi. Artinya dari material inputnya dia menjadi sangat berkualitas ya, produk akhirnya itu jauh dari material inputnya, sehingga dia memiliki harga di sana, memiliki price. Nah, efisiensi di sini yang kedua adalah efisiensi ya, selain memberikan nilai tambah yang diberikan itu melalui suatu effort atau usaha, juga harus effort yang efisien ya kan. Effortnya itu harus efisien, tidak boleh terlalu besar ya kan. Nah, maka di sini perlu dicek ya efisiensinya. Harus kinerja aktivitas yang baik dengan biaya yang minimal. Effortnya dengan biaya yang minimal. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya manajemen operasi atau produksi pada bidang manufaktur dan jasa ya. Sekarang kita lihat pada bidang jasa. Jasa itu memiliki ciri antara lain produknya tidak kelihatan ya. Produk tidak kelihatan, ini jasa. Kemudian tidak dapat disimpan, tidak ada inventory ya dalam bidang jasa. Kemudian intensitas kontak dengan customer itu sangat tinggi ya. Intensitas kontak dengan customer tinggi ya. Intensitas kontak dengan customer tinggi, artinya dia sangat intens ya hubungannya dengan customer. Kemudian waktu responnya juga harus cepat ya. Artinya harus fast respon ya, harus cepat memberikan respon dari customer itu. Intensitasnya tinggi dan harus cepat ya responnya. Itu tentu berbeda dengan produk ya. Produk kita komplain, servis ya lama prosesnya ya kan. Kalau jasa harus komplain, harus segera dilayani dan harus segera diperbaiki. Jadi sifatnya dia fast respon ya. Kemudian butuh tenaga kerja yang intensif. Jadi tenaga kerjanya di sini sangat ya mungkin padat karya ya, bisa dikatakan seperti itu, intensif. Itu sifat-sifat organisasi yang berada di bidang jasa. Sedangkan di bidang manufaktur tentunya ya sebaliknya ya. Produknya bisa dilihat ya, dapat disimpan ya kan. Kalau jasa nggak bisa disimpan karena itu harus intensif tenaga kerjanya, karena produknya nggak bisa simpan ya kan. Jasa cukur gitu ya harus, kalau lagi rame ya harus intensif ya, dia harus harus mungkin butuh tenaga kerja yang banyak ya kan. Butuh tukang cukur yang banyak, nggak bisa disimpan masalahnya ya kan. Sehingga itu salah satu bentuk contoh ya kan, servis seperti itu. Sedangkan kalau dalam manufaktur bisa disimpan. Kemudian kontak dengan customer dia mungkin rendah ya, karena customer kadang-kadang dia hanya tahu produknya tapi tidak pernah ketemu, tidak pernah menghubungi perusahaannya, tidak pernah menghubungi customer service-nya dan seterusnya.
Kemudian waktu respon memang tidak secepat kalau di bidang jasa ya. Kalau kita ada komplain produk kan tidak secepat kalau kita komplain dalam bidang jasa ya. Maka disebut komplainnya lambat. Nah, di sini yang intensif bukan tenaga kerja tetapi modal, karena dia butuh peralatan yang lebih mahal biasanya dalam bidang manufaktur ya. Jadi manufaktur itu butuh modal besar. Sedangkan bidang jasa butuh tenaga kerja yang banyak, ya kan? Jadi yang intensif di sini di tenaga kerjanya. Sedangkan pada manufaktur intensifnya justru ada di modalnya. Modalnya yang banyak. Di samping perbedaan antara servis dan manufaktur, dia juga punya similarities ya, kemiripan. Apa itu similaritisnya? Dia keduanya membutuhkan teknologi ya, sama-sama ya, baik jasa maupun manufaktur dia butuh teknologi. Kemudian menghasilkan quality, productivity ya, dan respon juga ya, jadi ada kualitas. Jasa pun juga kualitas dan produktivitas ya kan. Berarti di sini ada tingkat jumlah hasil ya, tingkat jumlah hasil atau productivity. Kemudian keduanya juga memiliki forecast ya, dia juga ada forecast di sini. Artinya ada ramalan kebutuhan ke depan ya. Jadi dia ada forecast juga. Kemudian butuh layout, butuh capacity ya kan, dan juga butuh location. Misalnya capacity, kalau jasa bagaimana ya? Kalau kita punya usaha misalnya jasa warnet gitu ya, dengan 10 komputer kita beroperasi 10 jam, berarti kapasitas kita berapa? Kapasitas kita bisa dikatakan sama dengan 100 jam ya kan, 100 jam. Kalau nilai sewanya berapa? Nilai sewanya misalnya 3.000, berarti kita punya kapasitas 300.000 kalau beroperasi 10 jam ya kan. Kalau beroperasi 24 jam berarti 240. Kalau sewanya 3.000 berarti 240 kali 3 berarti sekitar 750.000. Nah, itu namanya capacity. Jadi capacity itu bisa dihitung ya di setiap baik itu jasa maupun produk ya. Bisa dihitung kapasitinya. Ada layout, ada location juga ya. Kemudian mempunyai customer ya kan, mempunyai supplier ya kan, perlu scheduling, perlu staffing, sama ya, sama keduanya baik service, jasa maupun manufacture. Di samping perbedaan dan similarities tadi, ada juga yang bisa dikatakan di sini kontradiksi ya, contradiction. Misalnya manufacturing, perusahaan manufaktur, tapi seringkali malah menghasilkan jasa ya kan. Ada kan manufaktur yang malah menghasilkan jasa. Demikian juga sebaliknya, perusahaan jasa tapi dia malah menghasilkan barang, menghasilkan tangible good, menghasilkan barang yang wujud real ya, itu kan ada ya, seperti itu ya. Kadang ada ya kan, manufaktur tapi malah dia menghasilkan servis. Ada juga perusahaan jasa yang malah menghasilkan produk. Nanti bisa seperti apa itu contohnya ya, nanti bisa saya beri tugas itu ya. Coba silahkan beri contoh, ini contoh tugasnya ya. Apa contoh perusahaan manufaktur yang menghasilkan jasa, dan juga sebaliknya perusahaan jasa yang malah menghasilkan produk ya, produk yang tangible. Kemudian beberapa organisasi kadang mencampurkan servis dan manufaktur di situ. Jadi sangat sulit dibedakan dia ini perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur ya, atau disebutnya di situ quasi manufacturing ya kan. Quasi manufacturing. Kemudian karakteristiknya kadang malah ada yang berbeda ya kan. Jadi kalau perusahaan manufaktur itu kan low customer contact ya kan, capital intensif ya kan. Nah, sekarang kalau jasa seperti apa? Jasa itu
customer kontaknya tinggi, tapi tidak capital intensif. Quasi manajerial seperti itu, jasa tapi malah capitalnya tinggi, bisa juga ya kan. Kemudian kita lihat bagaimana progresnya atau tren saat ini di mana sektor jasa itu tumbuh sangat tinggi ya. Jadi ke depan nanti ternyata bisnis yang berkembang itu adalah bisnis jasa ya. Ternyata servis. Perusahaan jasa itu akan berkembang pesat ya kan. Orang jualan mobil mungkin sekali dia jual selesai. Tapi jasa servisnya itu akan terus menerus ya kan. Nah, itu jasa. Jadi pertumbuhan, makanya akhirnya pertumbuhan jumlah dealer dengan jumlah service centernya malah lebih banyak service centernya ya. Karena memang sektor servis ini sangat bagus ya kan. Dan dia memiliki kompetisinya global ya kan, dan harus kualitasnya harus tinggi ya kan. Teknologinya juga berkembang ya kan. Dan dia memiliki kompetisi yang berbasis waktu karena harus customer intensif tadi ya kan, tenaga kerjanya harus intensif tadi. Kemudian penyebaran tenaga kerja tentu saja membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi bidang jasa yang ternyata pertumbuhannya makin pesat dari tahun ke tahun sampai 2008 di sini contohnya. Kemudian bagaimana konsep decision atau pengambilan keputusan dalam OM itu hampir sama dengan fungsi bisnis yang lain ya. Tentunya dimulai dari broad strategik ya, dari keputusan strategis yang di sana untuk menentukan arah perusahaan ya kan. Kemudian skopnya luas ya kan, dan sifatnya long term. Itu dimulai dari situ. Baru kemudian mengarah ke yang setelah strategis, baru kemudian mengarah ke yang teknis ya kan. Nah, maka kemudian dia mengarah ke fokus pada spesifik atau tactical ya, pada spesifik. Di sini fokus pada spesifik, day to day issues ya, permasalahan harian, ada masalah harian apa ini. Kemudian jadwal, jumlah produksi ya, jumlah produksi dan seterusnya. Itu lebih sering ya kan. Kalau strategis kan tadi hanya paling setahun sekali ya kan, kita membuat arah perusahaan kita mau bagaimana, mau memiliki visi apa pada tahun ini. Nah, itu paling hanya setahun sekali ya kan. Tapi kalau yang tactical ini terus menerus, day to day ya kan. Day to day. Oke, jadi hampir sama ya dengan manajemen yang lain. Artinya konsep manajemen itu decisionnya ada dua memang. Decision yang sifatnya strategis dan decision yang sifatnya teknis. Demikian juga pada OM atau operating manager atau operation management. Ini satu contoh ya. Contoh yang keputusan manajemen operasi yang bersifat strategis, misalnya, what are the unique features of our product that make us competitive? Nah, misalnya seperti itu. Apa yang menjadi fitur unik dari produk kita yang akan membuat kita kompetitif? Nah, ini adalah sifatnya apa ini? Long term ya kan, sifatnya long term. Ini adalah merupakan visi ya kan, visi perusahaan. Apa ini keunikan yang akan kita ciptakan pada produk kita agar dia bisa kompetitif? Kalau orang tidak menemukan space atau tidak menemukan spesifikasi ini hanya di produk lain dan hanya ada di produk kita, sehingga ketika dia membutuhkan spesifikasi itu pasti dia akan mengambil produk kita, maka akan meningkatkan kompetitif ya kan. The unique feature. Apa unique feature-nya? Apa unique feature-nya itu sangat penting. Ini merupakan strategic decision. Nah, lalu bagaimana taktisnya? Taktisnya yang namanya taktis itu kan sifatnya day to day ya kan, harian. Maka di situ berbicaranya pun juga harian. We will work the second shift tomorrow. Siapa yang akan bekerja pada shift kedua besok? Nah, itu kan sifatnya taktis ya kan, narrow in scope ya, lebih sempit scope-nya ya kan. Dan dia hanya concern pada small group ya, artinya hanya menyangkut pada kelompok shift ini saja ya kan.
Kemudian short term hanya berbicara tentang besok, ya kan, yang akan bekerja pada shift kedua besok. Ya, itu contoh, ya, contoh decision. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi yang lebih lengkap, ya, tentang tipe-tipe yang ada di dalam keputusan dalam sebuah perusahaan. Ya, kalau kita urutkan antara strategis hingga ke taktis. Yang disebut atau yang paling atas ini adalah yang paling dekat dengan strategis, namanya aja operation strategi, ya kan. Operation strategi pasti ini sifatnya keputusan yang strategi. Kemudian yang kedua berupa product design. Kemudian yang kedua berupa product design, ya, product design dan proses selection, artinya bagaimana kita mendesain produk dan juga memilih proses produksinya. Nah, itu merupakan keputusan strategis, ya, tapi lebih rendah dibandingkan operation strategis tadi atau rencana operasi tadi atau rencana produksi. Kemudian supply chain, ya kan, tentang sumber bahan baku atau pemasok kita dari mana. Kemudian total quality management itu ada di bawahnya, ya, levelnya turun, ya. Just in time and lean system, forecasting, kemudian capacity planning, ya, rencana, location analysis, ya kan, analisis pada lokasi atau pemilihan lokasi itu sudah lebih ke taktis, ya kan. Kemudian facility layout, kita berbicara layout sudah ke arah taktis. Work system design, sistem kerja, ini juga sudah ke arah lebih taktis lagi. Kemudian inventory dan resource planning, ya kan, bagaimana penyimpanan sumber bahan baku dan produk, ya kan, itu sudah taktis lagi. Lalu yang paling taktis adalah schedule atau jadwal, ya kan. Karena sudah jadwal berarti dia sudah sangat teknis, ya kan. Jadwal ini sifatnya sudah teknis. Nah, ini kalau kita lihat urutan topik-topik dalam manajemen yang membentuk urutan dari paling global, skupnya paling luas atau yang sifatnya paling strategis, menuju ke yang skupnya paling sempit, yang sifatnya paling taktis atau teknis, yaitu jadwal. Kemudian apa yang menjadi tantangan dari operating manager atau operation management, ya, saat ini? Yang kita tahu bahwa customer membutuhkan kualitas yang lebih baik, lebih cepat, lebih rendah biayanya. Jadi dia ibaratnya membutuhkan produk atau jasa yang cepat, ya kan, lebih baik, cepat didapat juga, cepat diproduksi, lebih baik dan lebih murah. Nah, itu maunya customer, ya kan, kualitasnya baik, cepat diperoleh dan murah. Implementasi pada perusahaan, maka dia membutuhkan konsep yang jelas, ya. Dia butuh konsep yang jelas, kemudian total sistem pendekatannya, dan juga harus efisien operasionalnya. Maka dia perlu memperbaiki sistem informasinya. Nah, kita lihat nanti seperti apa, ya, di dalam praktisnya. Operating management atau operating manager itu memiliki fungsi organisasi yang beragam sekali di sana, ya. Memiliki fungsi organisasi yang sangat beragam. Kemudian dalam prakteknya ini mengatur proses transformasi, ya, mengatur proses transformasi dari sumber daya atau input ke output tadi. Dan dia memiliki banyak wajah. Nanti Anda akan kenal Vice President Operation, Director of Supply Chain, kadang-kadang diberi nama Manufacturing Manager, ya kan, Manager Manufacture, atau kalau di pabrik kimia biasanya Plant Manager, ya kan? Atau Quality Spesialis jasa LCM, ini ada yang lembaga penjamin mutu. Nah, ini adalah kan di bagian produksi juga, ya kan, yang dia akan mengatur, mengendalikan quality produksi. Semua fungsi bisnis membutuhkan informasi dari untuk
memenuhi kinerja mereka. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi operating manager ini berada di sentral ya. Baik finance, human, engineering, accounting, marketing, information system, semua membutuhkan operating manager sebagai sentral informasinya, ya kan? Nah, kita bisa lihat di situ. Engineering misalnya, dia butuh operation manager. Kita orang engineering ya. Kita butuh dari sana apa? Capabilities, design requirement-nya, apa design requirement yang diperlukan. Lalu engineering akan memberikan produk spec dan teknologi, ya kan? Teknologi yang sudah kedaluarsa yang harusnya dipakai dan seterusnya. Human resource pun begitu. Operating manager akan memberikan labor requirement. Ini kebutuhan tenaga kerja. Nanti human resource-nya akan mengirimkan labor scale, labor cost ya, scale sekian biayanya atau gajinya sekian. Jadi ada scale, ada harga. Jadi operating manager ini sangat perannya sangat penting ya. Jadi berbahagialah kita orang teknik yang kalau bekerja di perusahaan teknik kimia ya, bekerja di perusahaan teknik kimia, maka kita akan berada di posisi itu, operation manager kita yang paling menentukan segala sesuatunya nanti. Karena di sini merupakan sentral ya, kepala staf umum. Kalau dalam sebuah perusahaan jasa ya biasanya staf umum. Oke, jadi demikian sedikit penjelasan tentang operation management, peran pentingnya, kemudian scope, decisionnya, kemudian apa ciri-ciri ya kan, kemudian perbedaan antara manajemen operasi di service jasa dan di manufacture dan sebagainya sudah kita jelaskan. Nanti kita akan berikan diskusi tentang contoh tadi ya, yang perlu dijelaskan apa itu mencari contoh tadi. Memang perusahaan yang sekarang ini fenomenanya sudah ada ya, perusahaan jasa tapi malah produknya berupa produk real. Ada juga perusahaan real, perusahaan manufaktur tapi malah menghasilkan jasa gitu. Ada yang seperti itu. Nah, nanti saya mau membuka bagaimana wawasan Anda, maka kita akan minta seperti apa contohnya itu. Nah, di dalam lintas operationnya dengan organisasi ya, dengan bidang atau dengan fungsi organisasi yang lain, bisnis atau OM ini memiliki peran yang sangat penting ya. Fungsi operasi di dalam bisnis itu kan mesti punya fungsi operasi, marketing, dan finance seperti yang kita lihat contoh tadi ya. Dia memiliki 3 divisi itu, produksi, marketing, dan finance. Nah, bidang utama ini saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kita lihat ya, marketing tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan customer jika mereka tidak memahami apakah yang dapat dihasilkan oleh operasional. Nah, ini apakah yang dapat dihasilkan oleh operasional? Apakah yang dapat dihasilkan oleh operasional? Kalau dia tidak tahu teknologi produksinya atau kemampuan produksinya, bagaimana marketing akan mempromosikan produknya ya kan? Kalau performannya aja, informasi performan produknya aja nggak ada, tentu dia tidak bisa ya kan meng-create bagaimana membuat advertising yang mampu memenuhi kebutuhan customer ini. Fokus pada customer, karena produk yang kita hasilkan itu bukan produk yang berkualitas baik, tapi produk yang memenuhi kebutuhan customer, harus menjawab kebutuhan customer. Baru kita pikirkan kualitasnya ya kan. Jadi kalau berteknologi tinggi tapi customer tidak membutuhkan, ya nggak bisa dijual juga ya kan. Padahal dia sudah dibuat dengan teknologi tinggi dan biaya mahal ya, tapi tidak dibutuhkan oleh customer kita, maka akhirnya juga tidak bisa dijual. Nah, finance juga begitu, tidak bisa memutuskan kebutuhan modal kalau dia tidak tahu konsep operasi dan kebutuhannya. Seperti apa teknologi yang akan digunakan, bagaimana prosesnya. Maka finance tidak bisa memperkirakan berapa kebutuhan modalnya ya kan. Sistem informasi
menjadi informasi yang mengalir dalam organisasi. Human resource juga sama, tidak bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan dan keahlian kalau tidak tahu bagaimana prosesnya. Ya kan? Demikian juga accounting, tidak bisa mengatur inventari, kapasitas dan standar buruhnya tanpa mengetahui OM-nya, ya kan, operating manajemennya. Jadi sangat penting di sini operating management sebagaimana dalam gambaran informasi bisnis tadi. Baik, demikian penjelasan kita ya tentang operating manager. Ini sangat penting ya bagi orang teknik yang nanti akan bekerja pada bidang, akan menjadi plan manager, ya kan, berarti kan di sini menjadi operating manager ya, sangat penting perannya di dalam industri. Baik, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan bahas 2 kali pertemuan untuk operating manager ini dengan 2 topik yang berbeda, yang kedalamannya berbeda, karena memang sangat penting bagi kita orang teknik yang nanti akan bekerja di plan manager atau di operating management. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.